apa kabar kalian hari ini? Ibu harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang Ibu ucapkan di SMP Muhammadiyah 1 Dayaluhur. Dan selamat Ibu juga menyampaikan kepada kelas 7 yang sudah resmi diterima di SMP Muhammadiyah 1 Dayaluhur. Pada kesempatan kali ini, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah, Ibu diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang tata krama siswa. Baik, perkenalkan nama saya Mailistia Nur Hasana. Di SMP Muhammadiyah 1 Dayaluhur, Ibu mengampu mata pelajaran BK dan Prakarya. Baik, tata krama dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sudah mengenal istilah apa itu dengan tata krama. Apa sih tata krama itu dan apa manfaatnya bagi kita di kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan tentang hal tersebut. Tata krama atau lebih dikenal dengan istilah sopan dan santun adalah perbuatan untuk menghargai dan menghormati orang lain. Nah, mengapa kita harus menghargai orang lain dan melakukan tata krama? Karena dengan tata krama akan melatih diri kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau dari perbuatan yang tidak terpuji yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri. Sebagai seorang siswa, ada beberapa tata krama yang harus kita laksanakan ketika berada di lingkungan sekolah. Yang pertama, tata krama kepada guru dan karyawan. Yang kedua, tata krama kepada sesama siswa. Yang ketiga, tata krama cara berpakaian. Yang keempat, tata krama dalam kegiatan belajar dan mengajar. Baik, Ibu akan menjelaskan satu demi satu. Yang pertama, guru dan karyawan. Sebagai seorang siswa, kita tidak bisa untuk tidak berinteraksi dengan guru dan karyawan di sekolah. Maka dari itu, dihormati dan dihargai, layaknya kita menghargai orang tua kita sendiri di rumah. Namun, seringkali kita melupakan hal tersebut. Nah, kita sebagai seorang siswa tidak boleh mengucapkan atau melontarkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, atau kata-kata yang kurang baik yang dapat menyinggung perasaan seseorang guru atau karyawan. Kita harus menghindari hal-hal tersebut. Kemudian, kita juga tidak boleh memotong pembicaraan guru. Kemudian, jika kita berpapasan dengan guru, baik di lingkungan sekolah atau di lingkungan luar sekolah, sudah seharusnya kita menyapa terlebih dulu, ya. Kemudian yang kedua, tata krama kepada sesama teman. Di lingkungan sekolah sudah kita ketahui bersama bahwa ada yang namanya kakak tingkat, ada namanya adik tingkat. Nah, kepada kakak tingkat kita juga wajib menghormatinya dan menghargainya. Dan kepada adik tingkat juga kita harus bisa menyayanginya. Nah, kita sebagai siswa tidak boleh merendahkan siswa yang lain. Kita diharapkan bisa membantu satu sama lain ketika ada kesulitan, ya. Kemudian yang sering Ibu temui juga ketika di dalam kelas ada siswa dan siswi atau siswa yang biasanya jahil atau mengambil bukan hak atau bukan miliknya. Contohnya mengambil pulpennya, bukunya, atau penggaris. Nah, itu merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau perbuatan yang tidak baik. Dan itu merupakan perbuatan yang seharusnya dihindari dan tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tata krama dalam
berpakaian. Nah, sebagai seorang siswa, sudah seharusnya kita mengenakan seragam sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Kita tidak boleh mengenakan seragam sesuai dengan kemauan sendiri. Kenapa? Karena sekolah sudah memiliki aturan yang harus wajib kita patuhi. Dan untuk siswa laki-laki juga tidak boleh mempunyai rambut yang terlalu panjang dan harus memotong rambut yang panjang sesuai aturan yang ada di sekolah ini. Untuk selanjutnya juga tidak boleh menggunakan aksesoris yang berlebihan, baik perempuan ataupun laki-laki. Untuk perempuan mungkin tidak boleh banyak menggunakan emas-emas untuk menimbulkan kejahatan. Yang keempat yaitu tata krama ketika sedang belajar mengajar. Nah, apa sih yang harus dilakukan sebagai siswa ketika belajar mengajar? Nah, sebaiknya siswa harus berada di kelas walaupun ibu dan bapak guru belum masuk ke dalam kelas supaya siswa tetap kondusif dan tidak ribut, tidak rame, supaya tidak mengganggu siswa-siswa di kelas lain. Nah, ketika sudah ada guru, ketika sudah akan dimulai pelajaran, silahkan belajar dengan tertib. Jangan sampai membuat guru menjadi resah ataupun tidak maksimal dalam menyampaikan materi. Dan ketika akan meninggalkan ruangan kelas, maka siswa wajib izin kepada guru yang ada di kelas tersebut. Selanjutnya, di sini Ibu akan memberikan gambaran atau kebiasaan yang ada, pembiasaan-pembiasaan yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Dayuluhur. Yang pertama, ada yang namanya berjabat tangan. Sebelum ada pandemi, biasanya siswa atau siswi akan berjabat tangan dengan guru. Kemudian setelah itu akan diadakan pembelajaran seperti biasanya. Terus ketika sudah memasuki waktu sholat zuhur, kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan ketika sudah pelajaran selesai, siswa dan siswi sebelum meninggalkan sekolah akan melaksanakan piket yang ada di kelas masing. Anak-anak Ibu yang Ibu banggakan, untuk di SMP Muhammadiyah 1 Dayuluhur ada beberapa tata krama yang bisa kalian terapkan. Di antaranya adalah yang pertama, tata krama dalam berinteraksi atau bergaul dengan warga sekolah yang ada, seperti mengucapkan salam bila bertemu, berbicara sopan, tidak boleh menentang guru secara emosional, menghormati kakak kelas, dan menghormati adik kelas. Tidak boleh bermusuhan, saling menolong, dan tidak berburuk sangka terhadap teman. Tata krama yang kedua adalah tata krama berpakaian, seperti berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Contoh, memasukkan baju seragam, memakai dasi, memakai ikat pinggang, memakai topi sekolah ketika upacara, dan tidak memakai aksesoris ketika di sekolah. Tata krama yang ketiga yaitu tata krama belajar, seperti membenahi kelas sebelum guru masuk, menyapu atau merapikan dan merapikan kelengkapan belajar mengajar, hadir di kelas pada waktunya, tidak membuat gaduh ketika jam pelajaran, diam dan selalu memperhatikan ketika guru sedang berbicara. Tata krama yang keempat adalah
dalam memasuki ruang-ruang yang ada di SMP Muhammadiyah 1 Dayaluhur, seperti ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang ibadah, ruang lab, ruang perpustakaan, dan lain-lainnya. Mungkin hanya ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker dan jaga jarak, dan rajin-rajinlah cuci tangan. Terima kasih, sampai berjumpa.